selaku penceramah kita pada malam yang sangat berbahagia ini. Beliau berasal daripada kota Binjai. Sebelumnya Ustaz, salam dari Binjai. Karena protokol sudah 3 kali mengucapkan salam dari Binjai, saya kau Maulidul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan malam ini mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6 bulan dalam perut ibunya sang ayah sudah meninggal dunia. Abdullah lahir dalam keadaan yatim. 6 tahun kemudian sang ibu pulang meninggalkan beliau. Jadilah beliau yatim piatu. Pengasuhan diserahkan kepada kakek. Di mana-mana kakek ini sayang sama cucu melebihi orang tua sayang kepada anak. Kalau ada nenek terpijak kakinya oleh kakek, mohon maaf, itu nenek bisa marah-marah itu. Bahkan kadang-kadang sakit emosinya keluar daftar nama-nama binatang. Apalagi kalau sampai kukunya biru dibikin kakek. Tapi kalau cucu menyakiti kakek, nenek, si nenek tidur, kakek, si cucu mendekatinya, diambilnya handphone ayahnya, ditokokkannya ke kening neneknya, walaupun bendol, si nenek nggak marah itu, berair matanya malah senyum. Apa kata neneknya? Ih, cucu nenek depan dia menokok-nokok, kata dia. Beda memang sayang kakek nenek sama cucu. Saya pernah membentak anak saya di depan kakeknya, di depan ayah saya malah dibentak sama ayah saya. Aku bilang ini kan hasil karyaku, aku bilang gitu. Tapi begitulah sayang seorang kakek kepada cucu. Tapi 2 tahun sang kakek pun meninggal dunia. Akhirnya Nabi Muhammad diasuh oleh paman Abu Thalib. Abu Thalib ini anaknya banyak, termasuklah Ali bin Abi Thalib. Tapi Nabi Muhammad ini dari kecil umur 8 tahun ikut pamannya sudah nampak tanda-tanda akhlak mulia. Nanti kalau udah siap masak istri Abu Thalib, Bapak Ibu, itu anak-anaknya berebut makanan itu. Kayak kita di kebun lah dari dulu ya Bu ya. Saya juga orang kebun. Dulu orang tua kalau udah kenduri pulang bawa berkat, anaknya 7, rebutan itu. Wahid tarik-tarian, ada yang cuma dapat mie bulan, ada yang cuma dapat telurnya aja, ada yang cuma dapat kertasnya aja. Dulu tapi emang berkah itu. Dan dimasak beras catur, makan ngumpul anaknya itu, dikorek-korek kerak, dicampur minyak jelantah. Itu pun enak. Aku pun nggak ngerti, nggak enak, nggak geragas. Memang gitulah zaman dulu. Ini anak-anaknya berebut. Tapi Nabi Muhammad dia lihat dari jauh, dia kerja kejauhan, dia cuma senyum aja nengok keluarganya berebut itu. Nengok sepupu-sepupunya itu berebut, dia nggak ikut berebut. Dari kecil udah nampak akhlaknya. Sampai kadang Abu Thalib berkata ketika anak-anaknya tidur, istriku masakkan lagi khusus untuk Muhammad. Abu Thalib ini pedagang. Suatu hari dia mau berdagang berangkat ke Syam. Nabi Muhammad umur 12 tahun. Syam itu sekarang Syria.
Nabi Muhammad merengek-rengek minta ikut, ditarik-tariknya jubah pamannya. Paman, ikutlah paman, ikutlah paman. Itu narik-narik jubah itu kalau bahasa Inggrisnya gandol. Gandoli pamannya. Kata pamannya, udah di rumah aja, ikutlah paman, ikut di rumah aja, paman ikut paman, iya, ikut. Akhirnya Nabi Muhammad ikut. Pergilah mereka ke Syam. Disebut kafilah. Kenapa? Itu kalau kafilah berangkat lebih dari 3 ekor onta disebut kafilah. Berangkatlah mereka ke Syam. Di Syam ada gereja besar orang Kristen punya. Pendetanya namanya Buhairah. Buhairah ini duduk di pinggir gereja, di dekat jendela, diarahkannya pandangannya keluar, dilihatnya rombongan-rombongan orang berjalan. Macam ada yang ditunggu-tunggu. Tapi ketika dari kejauhan dia lihat rombongan Ali bin Abi Thalib, langsung berubah duduknya, terkejut dia. Kenapa? Karena seperti ada yang ditunggu-tunggunya di dalam rombongan itu. Karena dia lihat Bapak Ibu, rombongan Ali bin Abi Thalib ini berjalan, di atasnya ada awan yang menaungi mereka terus, ikut juga bergerak. Apakah di dalam rombongan itu orang yang tunggu-tunggu itu? Di depan gereja ada pohon besar. Berhentilah rombongan ini di bawah pohon besar itu. Ketika berhenti, awan itu pun tetap berhenti di atas pohon itu. Apa kata pendeta itu? Dipanggilnya jemaatnya. Mari. Coba jumpai, tanya siapa pimpinan kafilah itu. Yang lain siapkan makanan. Saya mau jamu mereka makan. Siapkan makanan, satu orang keluar. Siapa pimpinan rombongan Tuhan? Saya, kata Abu Thalib. Silakan masuk semua. Pendeta kami menjamu Anda semua makan. Masuk. Waktu itu peraturan orang Arab jahiliyah, kalau ada jamuan makan, anak-anak nggak boleh ikut. Yang paling kecil Nabi Muhammad, dia masih anak-anak. Muhammad sini aja ya nak ya, kata Abu Thalib. Tungguin barang-barang datangan kita. Anak-anak nggak boleh masuk. Mungkin itulah hikmahnya, cara Allah agar Nabi tidak memakan masakan orang Nasrani. Akhirnya ditinggal Nabi Muhammad sendirian di luar, di bawah pohon. Yang lain masuk. Makanya kalau ada orang tua pergi ke Lok Semawi, suami istri dia makan, anaknya ditinggal, itu ayah mak jahiliyah. Keluarlah Buhairah, didekatinya Nabi Muhammad. Namamu siapa nak? Muhammad. Terkejut dia. Kau dari mana? Dari Mekah. Panggilkan Abu Thalib, pimpinan rombongan. Keluar Abu Thalib. Hai Abu Thalib, ya. Bolehkah aku lihat punggung anak ini? Boleh, silakan. Tolong bukakan jubahnya. Dibuka jubah Nabi. Dilihat di belakang ada daging bulat agak menonjol, timbul. Bapak Ibu, warna ada bulunya berwarna hitam. Sudah tidak salah lagi. Tutup, ditutup. Anak ini bukan anak biasa, kata Buhairah. Siapa ayahnya? Saya, kata Abu Thalib. Kadzib, Anda pendusta. Kenapa Anda bilang saya pendusta? Anak ini 6 bulan dalam perut ibunya, ayahnya sudah meninggal. Lahir 6 tahun, ibunya meninggal. Bagaimana Anda bisa mengaku Anda ini ayahnya? Dari mana kau tahu cerita itu semua? Kata Abu Thalib. Injil kitab kami menceritakan itu. Anakmu ini bukan anak biasa, dia calon pemimpin umat di dunia ini. Awal selalu mengikutinya. Nama dia Muhammad. Di kitab kami Nabi terakhir bernama Ahmad.
dan itu tanda menonjol daging di punggungnya adalah tanda-tanda kenabian. Cepatlah kalian pulang ke Mekah. Kalau tahu orang Yahudi, mereka akan membunuh anakmu ini. Tadi nyuruh makan, dia sekarang nyuruh pulang. Gak jelas juga bahwa ini. Kira-kira gitulah dalam hati Abu Thalib. Akhirnya Bapak Ibu putar kepala pulang. Cuman saya mau jelaskan, kalau ibu di rumah anak ibu ada tanda bulat di belakang, timbul bulunya hitam, itu tembong, Bu. Dan saya pastikan nggak ada lagi nabi. Oh, kau tanda kenabian ini, Mak? Enggak. Setelah Nabi Muhammad khataman nabiin, dia nabi penutup, nggak akan ada lagi nabi sesudah. Pertanyaannya, kenapa kalau tahu orang Yahudi kok anak ini, Nabi Muhammad ini dibunuh? Ceritanya kan gini. Bapak Ibu, ketika Nabi Adam diciptakan, kan diletakkan di surga. Adam sendirian. Rupanya surga walaupun nikmat dengan segala lengkap fasilitasnya Bapak Ibu, kalau sendirian pun gak enak. Galau Nabi Adam, diciptakan pasangan Siti Hawa, tinggallah dua-dua di surga. Makanya Bapak Ibu, Adam Hawa suruh nikmati, tapi ada satu pohon nggak boleh didekati, namanya pohon khuldi. Allah suruh malaikat sujud kepada Adam, sujud penghormatan, semua sujud, yang nggak mau sujud cuma iblis. Sejak itu kata Allah, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kau sombongnya iblis, kau kafir, kau kekal selama-lamanya di neraka. Gak apa-apa ya Allah, aku akan bawa sebanyak-banyaknya anak keturunan Adam, cucu-cucunya untuk masuk ke dalam neraka. Sejak itu genderang perang iblis musuh kita sampai akhir hayat. Digoda-godanya Hawa, Adam untuk dekati pohon khuldi. Waktu Nabi Adam nggak mempan, kena ke Hawa, goyang. Hawa ngerengek-rengek minta dekat. Maka ibu hati-hati, jangan suka ngerengek-rengek. Banyak suami bagus, tapi karena istrinya ngerengek-rengek, kebanyakan permintaan, jadi terakhir kasih nyolong berondolan. Ada. Pengaruh istri ini ngeri. Banyak suami orang taat gara-gara istri kebanyakan permintaan berubah jadi koruptor. Ada anak hormat, patuh, tunduk sama orang tuanya, sayang sama mamanya, karena kompor istrinya dibentaknya mamanya. Saya makanya waktu 2 hari nikah, Bu, 2 hari sesudah nikah saya panggil istri saya, Anjeli, sini. Ya Rahul kan istrinya Anjeli. Udah ibu ikhlas aja lah, memang udah rezekiku mau kayak mana lagi. Ada apa Bang? Itu yang nyambut rumput di luar siapa? Mama saya tuh. Dia bilang ya mama abang. Oh mamaku ya, bukan mamamu. Dia salah jawab, oh ya enggak lah mama kita. Kalau nggak mau akui biar jelas, mumpung masih 2 hari, gue bilang gitu. Ya mama kita lah. Ya gini, itu yang di luar tuh tiang hidupku, itu sandaran hidupku. Ini lakimu ini yang kau kejar-kejar sampai gue kepleset itu, gue bilang padahal aku yang ngejar-ngejar dia. Biar dia jangan pede kali, namanya udah jadi. Ini bisa kayak gini, itu tangan dingin dia. Di dalam perjalanan rumah tangga kita nanti, yang saya paling takutkan kalau mamaku itu nanti ada ngomong, Pan, aku nggak tahan kali mulut istrimu ini. Sekarang gini aja, kau pilih mama atau pilih dia? Kalau sempet mamaku ngomong kayak gitu, nanti ke depan, aku pastikan aku pilih mamaku, kau tinggal. Kaget istri saya, baru 2 hari kok udah gini ngomong mati gue dipikirkan. Ini peringatan, warning. Kenapa saya pilih mama saya? Tanya Dik, kenapa Bang? Mama nggak bisa diganti Dik, kalau istri bisa diganti.
mantan istri ada, mantan mama ada. Makanya ibu-ibu kasih pengaruh yang baik sama istri. Rupanya goyang Adam, Hawa merengek, didekati Puan Buldi, dipetik, sayangnya nggak cuma didekati, mereka makan. Itulah dosa pertama manusia. Itu ceritanya di Baqarah mulai ayat 30 terus ke bawah. Nanti boleh dibuka. Itu ceritanya seperti itu. Cuma informasi ada juga yang mengatakan Nabi Adam waktu makan keselak di leher. Makanya laki-laki keluar bedol di lehernya. Tapi aku pun belum dapat dasar pastinya dari mana cerita itu. Siti Hawa udah ketelen, makanya bedol. Udahlah, nggak usah dibahas lah. Akhirnya Bapak Ibu, diturunkanlah Adam Hawa ke permukaan bumi ini. Siti Hawa diturunkan di Jeddah, Arab Saudi. Maka Jeddah itu disebut Jeddah, asal kata Jeddah yang artinya nenek. Nabi Adam jauh terpisah. Di mana diturunkan? Di daerah pegunungan Himalaya, India. Kalau saya kan di Bombaynya, kami agak jauh itu. Berapa lama Ustaz? Ada yang mengatakan 100, ada yang bilang 200 tahun. Saling cari, saling cari, saling cari. Akhirnya ketemulah di Jabal Rahmah. Makanya Bapak Ibu, aslinya kita ini penduduk surga. Kakek nenek kita dulu tinggal di sana. Itu makanya kalau orang meninggal disebut berpulang. Kenapa? Karena kita semua mau pulang ke sana. Maka saya pastikan yang hadir malam ini semua, insya Allah nanti semuanya pulang ke surga. Dengan catatan meninggalnya tetap dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pertahankan kalimat la ilaha illallah sampai akhir hayat. Semua ini insya Allah masuk surga. Cuman masalahnya satu, ada yang langsung, ada yang transit dulu. Transitnya ke neraka Pak. Saya nggak mau nyebut neraka. Itu namanya wisata api panas. Berapa lama Ustaz? Beda-beda. Yang 1 hari, 2 hari, 3 hari, sebulan. Cuman 1 hari di neraka lamanya sama dengan 1000 tahun di dunia. Alhamdulillah. Dah, singkat. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. Ibrahim ini nikah sama Sarah. Sarah wanita Palestina, orangnya cantiknya luar biasa. Kenapa Ustaz? Dalam satu riwayat Allah menciptakan kecantikan untuk perempuan. Ram, ini cantik, bulat. Separuh itu dikasih ke Siti Hawa. Sisa separuh. Yang separuh ini 1/3 dikasihkan ke Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim. Sisanya, nah itulah ibu bagi-bagi yang lain-lain. Makanya wong ini tinggal turahannya aja. Maka boleh pas tenang payah. Kadang-kadang ayu tapi tonggek. Nek ayu tapi ireng. Nek ayu pesek. Dengan curan-curan pun ya oke. Orang tinggal sisa-sisa. Siti Sarah itu cantik luar biasa. Cuman sayangnya 70 tahun nikah nggak punya anak. Jadi cobaan itu ada. Jangan punya istri cantik, anak pula nggak punya. Nabi Ibrahim pun galau, tiap malam termenung. Rupanya istrinya pengertian Bu, didekatinya Nabi Ibrahim, bang, ada apa? Kalau enggak gini aja bang, kenapa? Nikahi aja lah wanita lain. Siapa tahu sama wanita lain abang bisa punya keturunan. Namanya orang nikah. Kalau nggak punya anak ini kan galau sih. Apa kata orang ikut? Banyak makan toge, gembung perut bawa itu makan itu. Banyak makan kerang, kena cingkang mah gak momen.
Kusuk nang di krungu nek ning Paten lunga Pantun Labu, kusuk nang Pantun Labu gak meteng juga. Bukti nang Semawe gak meteng juga. Oh, palu kowe nang kono binji gak meteng juga. Itu tukang kusuk ditekani. Gak ada yang berhasil. Malah tukang tutuk meteng, tukang kusuk meteng kabeh. Nabi Ibrahim ditawari istrinya, apa katanya? Nggak bisa deh. Yang bisa nyuruh aku nikah lagi cuma Allah. Nah itu kalau Nabi itu. Kalau laki ibu, nggak usah ibu tawar-tawari. Nggak ditawari pun memang itu yang ditunggu-tunggunya udah. Kata ibu sok paten, ya udah Bang kalau mau nikah lagi. Turun wahyu Ibrahim mau nikah lagi. Berat kali dia nyampaikannya sama Sarah. Takut Sarah tersinggung. Sarah, aku diperintahkan Allah nikah lagi. Bang, nikah. Oke, aku permintaan 100 sama kau. Apa itu? Tolong kau yang nyarikan wanita itu. Oh, dihargainya betul istri. Jadi bapak-bapak kalau ada niat nikah lagi pun gitu, yang suruh nyari orang rumah. Di abang pengen nikah lagi lah, tolong carikan perempuan yang pantas untuk abang. Aku yakin nggak sampai 2 menit, bapak dicarikan enggrek itu udah pasti. Oh, jadi kau minta aku yang nyarikan Ibrahim? Iya, tolong carikan wanita yang pantas untukku. Nikahnya jadi ya. Rupanya di rumah itu ada perempuan. Namanya Siti Hajar. Siti Hajar ini budak orang Afrika. Orang Afrika ini jenis kulit cuma 2. Ya kalau nggak hitam kali. Cuma karena memang niat nikahnya karena Allah, dinikahilah Hajar tadi. Akhirnya Hajar pun hamil. Dari rahimnya lahirlah seorang anak-anak putih, montok, gemuk, tampan, menggemaskan seperti Ustadz Irfan yang ceramah di depan. Nah, aku pun gak sadar kali ngomong apa tadi. Akhirnya anak itu diberi nama Ismail. Lahir dibawa hijrah ke Mekah. Ibrahim pun balik lagi kumpul sama Sarah. Di luar dugaan, Sarah yang usianya mulai lanjut, rambutnya mulai memutih, kulitnya mulai keriput, hamil juga. Akhirnya lahirlah anak namanya Ishak. Makanya nih ibu-ibu yang udah tua-tua pun hati-hati, jangan pikirnya udah aman kali. Sarah aja pun udah tua hamil kok. Jangan masak-masak lah. Buat tidur aja, jangan membanyak antika, yang beratil. Wis 67 meteng. Untuk Pak Bambang pun pangsan deh belum. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, 2 anak Nabi Ibrahim, 1 Ismail, 1 Ishak, dua-duanya jadi Rasul. Dan yang luar biasa, dari kedua orang inilah lahir nabi-nabi berikutnya terus ke bawah. Maka sesudah mereka berdua silsilah nabi, 2 aja itu gendangnya. Kalau nggak dari nasab Ismail, dari nasabnya Ishak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya Nabi Ibrahim dapat gelar Abul Anbiya, bapak dari para nabi. Nabi Muhammad Isa kalau ditarik silsilah ke atas keturunan Ismail. Musa yang umatnya orang Yahudi ini dari keturunan Ishak. Makanya orang-orang Yahudi nggak rela kalau Nabi penutup itu dari keturunan Ismail. Mereka mau dari keturunan Ishak. Itu maka Buhairah bilang, kalau orang Yahudi tahu anakmu ini akan dibunuh.
Nah, ini sekilas cerita tentang Nabi Muhammad. Saya cuma ingin tunjukkan bahwa Yahudi dan Nasrani, Injil dan Taurat sebenarnya mengakui kerasulan Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Cuman umatnya hari ini nggak mengakui kenabian Nabi Muhammad. Padahal kita mengakui kenabian Nabi Isa, Nabi Musa. Terus kenapa Nabi Muhammad diutus? Salah satunya adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan Nabi Muhammad itu Pak, di Quran nggak pernah dipuji sebagai orang yang paling ganteng, nggak pernah dipuji sebagai orang yang paling pinter, nggak pernah dipuji sebagai orang yang paling kaya. Tapi di Quran Allah memuji Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, kau betul-betul sungguh punya akhlak yang agung. Jadi Nabi Muhammad itu akhlaknya di atas rata-rata manusia lain. Kenapa? Karena dia memang uswah, contoh, teladan, model, ikutan untuk kita. Apa yang diajarkan Nabi tentang akhlak? Satu, ada akhlak kepada Allah. Yang mana akhlak kepada Allah itu salah satunya terangkum dalam salah satu di surah Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah ya Allah aku menyembah, hanya kepadamulah aku minta pertolongan. Tolong itu pegang betul-betul teguh, dan itu harus betul-betul kita laksanakan, bukan cuma di mulut. Harus na'budu, harus nasta'in, nyembah kepada Allah, minta tolong pun kepada Allah. Pusaka terbit bulan purnama, ternyata bintang tak muncul jua. Dari waktu kita berjumpa, semoga Allah meridhai kita. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarang. Kalau ada kata yang salah, tolong maafkan dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada kata yang salah, tolong maafkan lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, jangan dibuang ke dalam parit. Kalau ada kata yang salah, tolong jangan diukir-ukir. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di peti besi. Kalau ada kata yang salah, jangan laporkan sama polisi. Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, bertemu kita di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, silakan ibu lupa mandi. Kalau nggak ada sumur di ladang, jangan sampai ibu nggak mandi. Tak ada gading yang tak retak, tak ada laut yang tak berombak, tak ada bisul yang tak bengkak, dan tak ada tuyul yang tak botak. Demikian informasi aktual, faktual, tajam dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan 6 di CTV malam ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bawa manfaat buat kita semua. Saya Rahul, Anjali, Ica, Tapasya, Taki, Gopi, Marcel, Suci, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon diri dari hadapan Anda. Kita bertemu kembali dan waktu kesempatan gelombang yang sama dalam acara berpacu dalam ibadah. Gua durian, gua kedondong, sekian dulu dong, belum miriam, belum cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kue bangkit, si kue loyang, kacang tojin, si kue goa. Itulah kue-kue hari raya Idul Fitri. Saya kembali ke Bombay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.